Assalamualaikum. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia yang dimulai tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Agar lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dari kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Tentu kalian masih ingat bahwa Jepang dengan mudah berhasil menguasai daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Di video yang berjudul Masa Awal Pendudukan Jepang di Indonesia, kelasnya Bu Ita sudah menjelaskan antara lain: 1. Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Masih ingat ya? Yang kedua, negeri-negeri induk seperti Inggris, Prancis, Belanda sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman. Dan yang ketiga, bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang, yaitu Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Sehingga hal ini tidak memberi perlawanan, bahkan kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara barat. Memasuki era abad ke-20, kemajuan dalam bidang industri dan kepadatan penduduk di Jepang akhirnya membawa Jepang menjadi negara penjajah. Penjajahan pertama Jepang dilakukan terhadap Korea pada tahun 1905. Pada masa selanjutnya, Jepang memulai menaklukkan Manchuria pada tahun 1931. Cina pada tahun 1937 dan Asia Tenggara pada tahun 1938. Minat Jepang terhadap daerah Asia Tenggara adalah karena ajaran Shintoisme tentang Hakko Ichiyo. Minggu lalu kita sudah membahas ya terkait dengan Hakko Ichiyo, yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga manusia. Jepang sebagai bangsa yang telah maju mempunyai kewajiban untuk mempersatukan bangsa-bangsa di dunia ini dan memajukannya serta memimpinnya. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di wilayah Kalijati, Bandung. Dan pada saat itu, Jepang tanpa banyak menemui perlawanan berhasil menduduki wilayah Indonesia. Sebenarnya, semboyan gerakan 3A dan pengakuan sebagai saudara tua yang disampaikan Jepang merupakan tipu muslihat agar bangsa Indonesia dapat menerima kedatangan bala tentara Jepang. Pada awal kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang termasuk negara imperialis baru, seperti Jerman dan Italia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Oleh sebab itu, daerah jajahan menjadi sangat penting artinya bagi kemajuan industri Jepang.
Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan Jepang datang ke Indonesia adalah: yang pertama, menanamkan kekuasaannya untuk menjajah Indonesia. Artinya, semboyan gerakan 3A dan pengakuan sebagai saudara tua merupakan semboyan yang penuh kepalsuan. Yang kedua, mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia yang dimanfaatkan sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah serta bahan bakar. Tentunya merupakan sebagai kepentingan industri di wilayah Jepang. Yang ketiga, sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Dan yang keempat, sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang murah. Hal itu dapat dibuktikan dari beberapa kenyataan yang terjadi selama pendudukan Jepang di Indonesia. Bahkan perlakuan pasukan Jepang lebih kejam, sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang untuk kepentingan peperangan dan industri Jepang. Setelah menduduki Indonesia, Jepang mengambil berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang meliputi berbagai bidang. Di antaranya adalah kebijakan dalam bidang pemerintahan. Pada dasarnya, pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer yang sangat diktator. Pemerintahan angkatan darat disebut Guseibu dan pemerintahan angkatan laut disebut Minseibu. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan militer Jepang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemerintahan militer angkatan darat atau tentara ke-25 yang berpusat di wilayah Bukit Tinggi. Yang kedua adalah pemerintahan militer angkatan darat atau disebut juga sebagai tentara ke-16, memimpin wilayah Jawa, Madura, dan berpusat di wilayah Jakarta. Sedangkan yang ketiga adalah pemerintahan militer angkatan laut atau disebut sebagai Armada Selatan Kedua, memimpin wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan berpusat di Makassar. Dalam menjalankan pemerintahan militer tersebut, dalam kenyataannya Jepang lebih terpusat di wilayah Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan terjadi vacuum of power di Jawa setelah ditinggalkannya pemerintahan Belanda, sehingga hal ini menyebabkan Laksamana Maeda sebagai pimpinan pemerintahan militer angkatan laut atau Armada Selatan Kedua yang seharusnya bertempat di Makassar harus berkantor di wilayah Pulau Jawa. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah komunikasi dalam pengambilan kebijakan. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut hanya sebagai formalitas saja. Pendapat Laksamana Maeda lebih sering diabaikan sehingga menuai kekecewaan Laksamana Maeda terhadap pemerintahan militer tersebut. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil, antara lain Jawa dibagi menjadi 17 karesedanan atau disebut shu dan diperintah oleh seorang residen atau nanti yang dikenal dengan shuchokan. Keresidenan terdiri dari kota praja atau disebut sebagai shi, kemudian terdiri dari kabupaten atau ken, kawedanan atau distrik, atau yang nanti dalam bahasa Jepangnya adalah gun, dan terdiri dari kecamatan atau son dan baru desa atau ku. Kemudian yang kedua, Sumatera dibagi menjadi 10 karesidenan dan beberapa subkaresidenan yaitu bunshu, kemudian distrik dan kecamatan. Dan yang ketiga, daerah Indonesia Timur yang dikuasai angkatan laut
yaitu Angkatan Laut Jepang, dibagi menjadi 3 daerah kekuasaan, antara lain Kalimantan, Sulawesi, dan Seram, yang terdiri dari Maluku dan Papua. Masing-masing daerah ini dibagi menjadi beberapa keresidenan, kabupaten, subkabupaten atau bunken, distrik, dan kecamatan. Pembagian daerah seperti di atas dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah Jepang di Indonesia. Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang membuat kebijakan yaitu memanfaatkan penduduk Indonesia. Hal ini dipilih karena memanfaatkan rakyat Indonesia dianggap lebih aman dan sesuai dengan propaganda 3A, yaitu Jepang sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia dan lebih mudah mengambil simpati dibandingkan dengan memanfaatkan bangsa Belanda dan Cina yang masih di Indonesia. Tentunya dapat menjadi ancaman bagi Jepang di kemudian hari. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kebijakan di bidang militer. Dalam kebijakan di bidang militer ini dibagi menjadi organisasi yang bercorak militer dan organisasi yang bercorak semi-militer. Sejak awal pendudukannya, Jepang selalu berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk menenangkan atau memenangkan peperangan melawan sekutu. Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi-militer. Berikut merupakan organisasi-organisasi bentukan Jepang di Indonesia, antara lain organisasi yang bercorak militer. Yang pertama adalah Heiho. Heiho adalah organisasi prajurit pembantu Jepang. Heiho dibentuk pada bulan April tahun 1943. Organisasi ini memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi prajurit Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Organisasi yang bercorak militer selanjutnya adalah PETA. PETA atau disebut sebagai Pembelah Tanah Air didirikan pada tanggal 3 Oktober 1945. Pembentukan PETA ini juga sesuai dengan tuntutan perang yang semakin mendesak. Nah, setelah kalian mengetahui organisasi yang bercorak militer, maka kita beralih ke dalam organisasi yang bercorak semi-militer. Antara lain yaitu Gerakan 3A. Gerakan 3A meliputi Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Hal ini merupakan organisasi sosial yang bertujuan untuk mewadahi bangsa Indonesia agar lebih mudah untuk mengaturnya, terutama untuk mencapai tujuan Jepang. Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin bertujuan antara lain: yang pertama, menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. Yang kedua, mempropaganda kemenangan Jepang. Yang ketiga, menanamkan anti barat terutama Belanda, Inggris, dan USA. Organisasi bercorak semi-militer yang kedua adalah Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Putra dibentuk untuk menggantikan Gerakan 3A. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam membantu pemerintah Jepang dalam perang melawan sekutu. Putra didirikan pada tanggal 1 Maret 1943, dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mansur. Namun, para tokoh pergerakan nasional itu ternyata ingin memanfaatkan Putra sebagai alat perjuangan.
Maksud tersebut ternyata diketahui oleh Jepang sehingga organisasi Putra dibubarkan pada tahun 1944. Dengan demikian, maksud pembentukan Putra tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan oleh para pejuang kemerdekaan negara kita. Pertanyaan untuk kalian, mengapa Jepang memilih tokoh-tokoh yang terkenal dan berpengaruh untuk memimpin Putra? Silakan kalian jawab di buku tugas ya. Yang ketiga, organisasi bercorak semi militer lainnya adalah Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1944 setelah kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak. Tujuannya adalah untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Sebagai tanda bahwa rakyat betul-betul berbakti, maka rakyat harus rela berkorban baik harta maupun jiwa raga untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat Indonesia harus menyerahkan emas, intan, dan segala harta benda, terutama beras, untuk kepentingan perang. Akibatnya, kemiskinan semakin merajalela di mana-mana. Rakyat hanya berpakaian karung goni, rakyat banyak yang mati karena kelaparan. Dan ini sangat mengenaskan. Selanjutnya adalah kebijakan dalam bidang sosial budaya. Kebijakan Jepang yang cukup penting pada bidang sosial adalah pembagian kelas sosial masyarakat seperti zaman pemerintahan Belanda. Tapi yang membedakannya adalah Belanda menempatkan warga Cina yang ada di Indonesia setingkat lebih tinggi dari warga pribumi, meskipun mereka adalah keluarga kerajaan. Sedangkan Jepang menganggap kelas Cina lebih rendah, kelas warga masyarakat yang paling dicurigai. Ini tidak mengherankan karena Cina merupakan musuh tradisional Jepang. Sehingga pemerintah Jepang dalam lingkup kekuasaannya di Indonesia membagi masyarakat ini menjadi dua, yaitu saudara tua, dalam hal ini adalah warga Jepang, dan saudara muda, yaitu masyarakat Indonesia. Pembagian kelas sosial ini sejalan dengan propaganda yang dilancarkan oleh Jepang, yaitu gerakan 3A. Tapi fakta berbicara lain. Ternyata propaganda ini hanya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan pihak Jepang sendiri. Ada yang penting yang harus kita garis bawahi, bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang selalu demi kepentingan peperangan dalam menghadapi tentara sekutu, tidak terkecuali halnya kebijakan di bidang sosial budaya. Sekarang kita perhatikan ya, kebijakan di bidang sosial yang dikeluarkan pemerintah Jepang di Indonesia yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Antara lain, pembentukan rukun tetangga atau RT. Ternyata RT sudah terbentuk ya, tapi kalian jangan membayangkan seperti RT pada zaman sekarang ini. RT pada masa itu disebut Tanarigumi, yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, digunakan untuk menggalang dan memobilisasi tenaga yang sangat besar dari kalangan masyarakat untuk membuat benteng-benteng pertahanan, lapangan pesawat terbang darurat, jalan, dan jembatan. Terbentuknya RT otomatis akan mempermudah pengawasan dan pengerahan masyarakat untuk melakukan kerja bakti yang serupa dengan kerja paksa. Kebijakan yang kedua adalah dibentuknya tenaga romusa. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan program romusa ini, karena pada umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit. Dan peperangan Jepang yang semakin luas menyebabkan tenaga romusa ini tidak hanya ditempatkan di Indonesia,
tetapi juga dikirim sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Myanmar, Sarawak, Thailand, dan Vietnam. Kebijakan bidang sosial budaya lainnya adalah hal yang lebih sangat tragis adalah terbentuknya Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara di Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Awalnya mereka dijanjikan akan dijadikan sebagai tenaga kerja administratif. Namun dalam kenyataannya mereka dijadikan sebagai wanita penghibur atau pelacur. Para perempuan tersebut dipaksa untuk melayani tentara Jepang di kamp-kamp militer. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Ianfu. Kebijakan sosial budaya lainnya adalah kebijakan Seikere. Pemerintah Jepang menerapkan budaya memberi hormat ke arah matahari dengan cara menundukkan badan saat matahari terbit kepada masyarakat Indonesia. Budaya ini dilakukan karena masyarakat Jepang menganggap kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Namun demikian, Seikere langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Disebabkan bangsa Indonesia hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kebijakan-kebijakan di atas adalah sisi yang kelam dari bangsa Jepang di Indonesia. Namun ada beberapa kebijakan yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia walaupun pada dasarnya tetap untuk kepentingan Jepang sendiri. Salah satunya adalah kebijakan dalam bidang pendidikan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan. Ada beberapa perubahan yaitu sekolah dasar yang nanti disebut sebagai Gokumen Gaku. Gokumen Gaku diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun. Kemudian yang kedua, sekolah menengah. Dibedakan menjadi 2 yaitu Sotochu Gaku atau SMP dan Chugaku atau SMA. Di samping itu ada sekolah pertukangan Kogyo Gaku, sekolah teknik menengah Kogyo Sermon Gaku, dan sekolah guru. Seperti zaman Belanda, Jepang tidak menyelenggarakan jenjang pendidikan universitas. Yang ada hanya sekolah tinggi, antara lain sekolah tinggi kedokteran atau disebut sebagai Ika Daigaku di wilayah Jakarta. Kemudian sekolah tinggi teknik atau disebut sebagai Kagyo Daidaku adanya di wilayah Bandung. Kedua sekolah tinggi ini merupakan kelanjutan pada zaman Belanda. Untuk menyiapkan kader pamong praja diselenggarakan sekolah tinggi pamong praja atau Kenkoku Gakuin di Jakarta. Kebijakan sosial budaya lain yang positif untuk kepentingan Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia. Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Bahkan tahun 1943, semua tulisan yang berbahasa Belanda dihapus dan diganti dengan tulisan yang berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi telah menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Pada masa ini, tahun 1943, bermuncullah tokoh-tokoh sastra Indonesia seperti Armin Pane, Abu Hanifah atau El Hakim, dan lain-lain dengan karya-karya sastra mereka yang sangat luar biasa. Ada lagi nih satu, yaitu Chairil Anwar yang disebut sebagai tokoh angkatan 45 dengan karyanya Aku, Kerawang Bekasi, dan sebagainya.
Setelah kalian menyimak penjelasan di kelasnya Bu Ita, klasifikasikan dan jelaskan dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Demikianlah penjelasan materi pendudukan Jepang di Indonesia dari kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Thanks for watching to my video. Bye-bye.